Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Sally Aprilia Damayanti dengan NPM A1C024054 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Langsung aja yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita akan membahas definisi dari manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar meliputi pendidikan di tingkat SD dan SMP, yaitu sekolah menengah pertama yang bertujuan memberikan keterampilan dasar, pengetahuan umum, dan membentuk karakter peserta didik. Lalu yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah mencakup SMA, sekolah menengah atas, SMK, sekolah menengah kejuruan, dan MA atau madrasah aliyah yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup universitas, institut, politeknik, dan akademi yang bertujuan memberikan pendidikan lanjutan dan spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Perbedaan manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yaitu yang pertama, pendidikan dasar berfokus pada pengembangan literasi dasar, numerasi, karakter, dan soft skills. Lalu pendidikan menengah memperdalam materi pelajaran, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Lalu, pendidikan tinggi memfokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara mendalam, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga profesional atau peneliti. Lalu, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama definisinya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu ada tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah ruang lingkup, meliputi manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, manajemen guru dan tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen evaluasi. Lalu ada prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi. Next, yaitu fungsi dari manajemen pendidikan. Yang pertama adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program pendidikan. Yang kedua, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memimpin dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, membimbing dan mengembangkan peserta didik. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan kinerja sekolah. Selanjutnya yaitu komponen manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama ada komponen pendidikan dasar. Komponennya yaitu yang pertama kurikulum, menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Yang kedua, tenaga pendidik, rekrutmen, pengembangan dan penilaian kinerja guru. Yang ketiga, sarana dan prasarana, yaitu penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dasar. Yang keempat, kesiswaan, pengelolaan administrasi siswa, pembinaan ekstrakurikuler, dan layanan konseling. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pertama, kurikulum. Kurikulum yaitu penyusunan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan akademik dan vokasional. Lalu yang kedua, pengembangan guru, rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja guru.
Yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur, penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat, bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan karir dan konseling akademik. Selanjutnya, yaitu komponen pendidikan tinggi. Yang pertama, yaitu kurikulum dan program studi, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, ada sumber daya manusia, yaitu rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja dosen dan staf akademik. Lalu yang ketiga yaitu fasilitas penunjang, yaitu penyediaan laboratorium, perpustakaan, pusat riset, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan yang keempat, penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulannya adalah manajemen pendidikan yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Melalui kolaborasi, fokus pada kualitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan, sistem pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi evaluasinya ya. Bye-bye. Audio Jungle.